Ini menanti kedatangan Kang Deddy Mulyadi dengan pengacara para terpidana yang mendampingi keluarga terpidana, teman-teman, di Barreskrim Polri. Sini dikit. Ya, oke. Ini Kang Deddy Mulyadi datangi Barreskrim Polri dengan didampingi kuasa hukum para terpidana dengan keluarga terpidana. Pengacara hukum ini yang datang dari Pradi, teman-teman, untuk melaporkan kesaksian palsu dari AF. Ya, gimana? Ya, hari ini kita berangkat dari keyakinan. Ya, berawal dari keyakinan. Hari ini masih mendekam di penjara dengan vonis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh AF dan Dede. Penyebab masuknya para terpidana ke penjara diakibatkan salah satunya pernyataan dari saudara AF dan Dede, teman-teman. Dan kemudian dari keluarga terpidana datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji kesaksian AF dan Dede itu, apakah kesaksiannya benar atau palsu. Untuk itu, ini adalah bagian dari cara kita membebaskan 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara setelah Peggy Setiawan terbebas melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Keluarga, kalau saya kemarin sudah menemui. Sekali lagi kedatangan Kang Deddy Mulyadi dan pengacara dari Pradi dengan keluarga 6 terpidana datangi Barreskrim Polri untuk menguji kesaksian dari AF, apakah kesaksian palsu atau fakta itu yang dipermasalahkan Kang Deddy Mulyadi, teman-teman, setelah bebasnya Peggy Setiawan. Ini juga ya, kuasa hukum sudah berhasil menemui dan sudah dapat kuasa dari para terpidana. Dan terpidana kemarin ada hal yang unik yang disampaikan pada kami, ya kan? Hal yang unik pertama adalah saudara Ucil atau Rivaldi sebelumnya kan ditangkap bukan karena kasus pembunuhan, tetapi kasus membawa senjata tajam. Senjata tajamnya itu jenisnya mandau, bukan samurai. Iya, mandau dan sama samurai beda. Di pengadilan dari bentuknya aja udah beda. Samurai yang pertama. Yang kedua, bahwa para terpidana kemarin menyampaikan pada kami mereka ditangkap di depan SMP 11 oleh unit narkoba dipimpin oleh Ibu Rudiana. Waktu itu Ibda ya. Kemudian dimasukkan ke unit narkoba dan mengalami berbagai penyiksaan. Setelah itu mereka disodorkan berita acara. Ternyata para terpidana disuruh menandatangani berita acara setelah mendapatkan berbagai macam penyiksaan. Balok, padahal itu bambu, itu disiapkan oleh saudara Jaya dan saudara Sudirman yang waktu itu disuruh nyari bambu dan batu untuk sebagai alat bukti. Nah, ini menarik ini, ternyata Jaya dan Sudirman disuruh mencari balok dan kayu sebagai alat bukti untuk menjerat dirinya sendiri, teman-teman. Ini pernyataan Kang Deddy loh ya. Satu orang yang kesurupan namanya Linda, kemudian Linda direkam oleh Ibu Vina, kakaknya Vina, kemudian diserahkan ke Ibtu Rudiana. Linda itulah yang menyampaikan bahwa ada pemerkosaan dan pembunuhan oleh 11 orang.
Dan kemudian itu orang kesurupan loh, nyampe ke 11 orang itu. Kemudian 3 orang yang dinyatakan DPO itu dan 2 orang di-delete ya, dianulir oleh Polda Metro Jaya, itu Polda Jabar itu berdasarkan keterangan Sudirman. Oh, ternyata keterangan 3 DPO itu berasal dari Sudirman. 3 DPO dan 2 dianggap fiktif oleh Polda Jabar, teman-teman. Itu keterangan dari saudara Sudirman, teman-teman. Hukum yang berakibat pada terpenjaranya orang lain. Dan Sudirman, saya yakin kalau ditanya hari ini beda lagi. Itu teman-teman, lihat Kang Deddy Mulyadi datangi Bareskrim Polri mencari keadilan buat 6 terpidana, teman-teman, yang masih mendekam di penjara, teman-teman. Hukum substansial dan hukum kebenaran yang sejati. Dan itu masih ada ruang namanya PK. Dan ini adalah para kuasa hukum yang akan memperjuangkan PK-nya. Dan laporan ke Mabes Polri bagian dari upaya PK hukum kita. Silakan. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Ini kuasa hukum para terpidana datang dari kantor Pradi, teman-teman, sebagai kuasa hukumnya. Terpidana dan maupun dari keluarga terpidana untuk melaporkan 2 orang, ya, yang bernama Aib dan Dede. Kenapa kami laporkan? Oleh karena kesaksian Aib dan Dede inilah yang cikal bakal ya menjadi dasar untuk klien kami ditangkap, diproses, lalu dipidana seumur hidup. Aib dan Dede mulai sekarang kalau melihat video ini pasti tidak akan tenang, teman-teman, karena mengetahui sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu, ya, yang hakiki, ya kan, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan saya selaku kuasa hukum juga berkali-kali sampaikan, ini nggak tepat kalau kita hanya menyalahkan institusi kepolisian, karena ini bukan semata-mata kesalahan dari institusi kepolisian. Memang betul peristiwa ini disidik pertama oleh institusi kepolisian, tetapi sudah P21, sudah diterima oleh kejaksaan dan sudah didakwa. Ya, lalu dakwaan jaksa sudah diakui oleh pengadilan dan sudah divonis di tingkat 1 dan diuji di banding dan bahkan kasasi. Artinya kami memperjuangkan yang tadi disampaikan oleh Kang Deddy adalah bahwa kami akan memperjuangkan secara hukum tentunya. Dan di sini sekali lagi jangan ada seolah-olah ingin kita menargetkan satu institusi tertentu, tidak ada. Kami menargetkan adalah kehadiran harus ditegakkan. Setuju, keadilan harus ditegakkan. Pokoknya kalau demi keadilan ngegas, pokoknya hajar terus. Sampai kepada penuntutan, sampai kepada putusan, sampai kepada kasasi, ya kan? Bahkan ada proses garasi yang 2019, nanti kami akan sampaikan semua itu di memori PK ya. Kenapa mereka sampai mengajukan garasi yang kami kemarin sore pun mendapatkan kepastian disaksikan oleh Kang Deddy sendiri. Mereka nggak tahu bahwa itu akan dipakai untuk garasi. Dan bahkan ada perdebatan di antara mereka bahwa ketika ada pernyataan, ada form permintaan kepada mereka untuk menyatakan bahwa pengakuan mereka bersalah. Para terpidana ini mengatakan kepada kami kemarin bahwa mereka menolak menandatangani itu, makanya nggak ada itu pernyataan bahwa mereka bersalah, pendampingan itu kan gitu kan, makanya garasinya ditolak gitu kan. Jadi banyak hal lah kejanggalan ini ya. Kalau dikatakan bahwa klien kami sudah mengakui kesalahannya, perlu kami luruskan berdasarkan pengakuannya kepada kami dan juga di hadapan Kang Deddy kemarin bahwa mereka belum pernah mengakui kesalahan walaupun pada saat menjadi prosedur untuk diajukan garasi. Itu yang kami perlu sampaikan. Sekali lagi, kehadiran kami di sini untuk meluruskan kebenaran. Kalau mereka ini ternyata betul bukan pelakunya, lalu mereka dihukum seumur hidup, bayangkan kalau itu menimpa kepada keluarga, anak, sanak saudara kita. Ini kan keadilan yang harus kita perbaiki. Saya tidak mengatakan ini kesalahan satu institusi saja. Memang betul, sekali lagi, dimulai dari kepolisian, tetapi hasil penyidikan kepolisian ini sudah diterima di kejaksaan dan diteruskan, diputuskan di pengadilan. Bahkan diuji 3 kali loh, tingkat 1, banding, dan kasasi. Inilah yang harus kita luruskan dan kita uji. Itu sebabnya karena ini sudah proses hukum, tentu kami sebagai kuasa hukum akan memproses ini secara
hukum, jalur-jalur hukum yang Itulah pernyataan dari kuasa hukum para terpidana, teman-teman. Kedatangannya ke Baris Krim Polri hanya untuk mencari keadilan bagi para terpidana. Semoga para terpidana mendapatkan keadilan seadil-adilnya, teman-teman. begitu, teman.